Imam Nawawi itu punya syarah namanya Syarh Muslim Lin Nawawi. Terus beliau punya kitab fikih Minhajut Thalibin yang disadur oleh Syekh Zakaria dari Manhajut Thulab. Yang satu pakai Minhajut Thalibin jamak mudzakkar salim, yang satu pakai Manhajut Thulab pakai jamak taksir. Kitab Minhajut Thalibin sendiri dari kitab Muharrar karangannya Imam Rafi'i, terpaut sekitar 3 orang sampai ke Imam Rafi'i dari Imam Nawawi. Imam Rafi'i ngarang itu dari Al-Wasid, Al-Basid dan Al-Wajiz karangan Imam Ghazali. Dan itu saya punya. Kitab indukannya Imam Ghazali Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab saya juga punya karangannya Imam siapa? Haromain. Terus sampai Mukhtasarul Muzani. Saya tadi sempat bawa kitab Mukhtasarul Muzani. Bareng ngerti ini kok jadi pengajian umum lemes ya. Waduh. Mau nyalahkan Gus Kausar Mbah nggak berani. Tapi saya tadi matur sama Gus Kevin, Gus ini kok jadi pengajian umum, enggak tahu. Sebenarnya saya ingin anak Wahab saja terus tak marahin terus pulang. Tapi ini di depan orang banyak, kalau marahin kan nggak baik ya, sudah saya tak rileks saja. Tak ceritakan bukti keseriusan fikih itu dikarang. Misalnya begini, ini contoh Zakaria Al-Ansori, saya Zakaria Al-Ansori ketika dengan tanda kutip sering bilang wa takbiri bidzalik aula min takbiril asli kadang atau a'ammu min takbiril asli kadang. Kenapa ada gugatan takbir? Karena takbir itu apapun hebatnya, karena dikarang seorang manusia itu ada falta, ada keterselipan di situ. Meskipun satu kedipan mata yang beliau salah, miss ya Rabbi saja. Misalnya begini, definisi sholat ya, kita kan sering dengar sholat itu apa? Umumnya orang kan aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Pertanyaannya, definisi itu tidak jamek manek, karena hunaka sholatun la qawla fiha wa la fi'la, yaitu sholatuman ajros sholat bi qalbi. Kalau sholat itu adalah harus ada akwal, yaitu kayak baca Fatihah dan syahadat di tasyahud sani, harus detail, sama nggak boleh nyontohkan kayak tasyahud di tahiyat ula, itu kan hukumnya sunnah. Kalau kamu mbak bakul harus tahu kayak tasyahud di tahiyat saniyah, atau karena yang tasyahud awal sunnah. Ada akwal kayak Fatihah, tasyahud fit tahiyatis saniyah. Terus ada af'al. Tapi pertanyaannya, hunaka sholatun la qawla fiha wa la fi'la, yaitu sholatuman ajra sholata bi qalbi. Maka perlu ditambah walau hukman, meskipun akwal dan af'al itu hanya secara hukum. Karena kalau hanya itu tidak jamek manek kalau dalam bahasa mantek, atau tidak mutorid akis, tidak memasukkan semua fardun min afrodil mu'arraf. Jadi kalau ngetok nang alim demi ngergani sampean supaya ketok nak sumber udang ora salah. Mau salahnya ngatur kiai itu ya agak salah, itu agak salah betul. Saya itu juga agak gimana. Besok itu saya diminta Gus Reza, misi sama Gus Reza. Gus Reza itu cucunya Mbah Karim, Mbah Mun dulu ngaji Mbah Karim. Jadi orang kok kayaknya manfaatkan saya sakarepe dhewe gitu, karena saya ini mangkalah tua terus. Padahal saya kalau mau angkuh ya, kalau saya boleh sombong, itu buyut saya ke-7 itu namanya Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh, itu gurunya Mbah Soleh Darat, dan Mbah Soleh Darat gurunya Mbah Hasim. Tapi angkuh kan haram, jadi ya sudahlah, pakai tawaduk saja. Sebenarnya kalau saya boleh angkuh, kalau sampai malah lebih bisa angkuh lagi, ketemu di Nabi Adam. lebih putu Nabi. Saya ulang lagi. Kalau kamu mengkaji Wahab secara serius, itu kajilah seperti saya ini, bahwa hukum itu harus dibenturkan dengan fardul masalah, dengan pengandian masalah. Misalnya begini, kalau ada hewan ketabrak truk jago, tentu kita diskusi hanya ayam jago, karena kalau ayam kecil kan gak eman, kelepek-kelepek meh mati. Cara pikirannya sampean ini yang anak-anak fatwa Wahab itu boleh disembelih apa enggak? Tanpa disembelih pun pasti 1 menit lagi mati, atau setengah menit lagi mati. Karena dia kejat-kejat hanya prosedur kematian, memang syaratnya harus kejat-kejat. Tapi kan dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Kalau kamu pas musyawarah Wahab itu disembelih halal apa haram? Tidak, sampean jawab saja, enggak usah sungkan, Gus, enggak usah jawab. Ini ada Gus Makmun, ada Gus Wahid. Halal apa haram? Cara pikirannya Syekh Zakaria Al-Ansori, bajuri itu haram karena dia tidak punya hayatun mustaqirrah. Oke, haram. Karena yang dikatakan penyembelian ada menghilangkan nyawa karena penyembelian, sementara ini tanpa disembelih sudah mati. Tapi pertanyaannya gini, tapi nanti kalau disisir dari bab tabdzir, masa kewan jago larang mubadzir?
Maka menurut mazhab Imam Malik pokoknya keceluk di nyawa. Angger keceluk di nyawa disembelih ya halal karena jenenge nyembelih hewan yang masih hidup. Senajan tau wis kejet. Kamu milih mazhab Maliki apa Syafi'i? Ini ayam jago loh, bukan ayam kecil. Karena kalau yang kecil kan ikhlas. Itu kan seperti kepiting, banyak kiai ngaramkan kepiting. Yang keberatan banyak karena kepiting besar. Tapi ketika yuyu diharamkan nggak apa-apa, kecil saja. Padahal ilatul hukmi sama. Kira-kira kepiting sama yuyu, tahu sama yuyu? Itu kehidupannya sama nggak? Gaya hidupnya sama apa enggak? Sama. Tapi ketika kepiting itu ada perdebatan. Yang setuju halal banyak karena iman rasanya. Tapi ketika yuyu dikatakan haram, ada nggak yang protes? Nggak ada. Ikhlas semua kayak gitu. Ini ahli fikih apa ahli nafsu gitu. Jadi apa debat itu akhirnya nggak mutu kan? Coba kehidupannya kepiting sama yuyu itu sama apa enggak? Sama. Kenapa kepiting mukhtalaf alaih kalau yang yuyu hampir semua kiai meyakini haram? Kenapa? Sama. Saya itu pernah betul ngalamin, saya mau pas jalan-jalan sama putri saya ada ayam jago ditabrak truk. Sudah kejet-kejet. Tanya orang, "Gus ini halal enggak?" Saya bilang untuk kamu halal. Lama-lama orangnya penasaran, kok untuk kamu, untuk hukum kok ada untuk kamu. Akhirnya tanya, "Gak Gus mestine iku piye? Kon tak haramno ya ora siap, wong kon iman nggih Gus bener." Ya misale cara jenengan. Aku kiai kurang pegawean tapi ya mangan pitik kejet-kejet. Tapi ini logika ya, logika yang dibangun fikih. Fikih itu kalau bangun kaidahnya gampang. Fikih itu gampang sekali karena sesuai fitrah manusia. Misalnya fikih itu kadang saya baca itu ya tertawa. Coba orang wajib mandi karena keluar mani. Ya sudah keluar mani wajib mandi. Sebetulnya keluar anak itu tidak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Tapi wajib mandi orang nifas itu karena mengeluarkan anak. Itu orang-orang fikih yang masih asli itu kalau bilang ya li anal walada maniun mun akidun. Ya kadang-kadang sembrono. Ya enteng saja. Mbah jenengan tak nonton tenan kok ngendikan gitu. Li anal walada maniun mun akidun. Jadi sampean itu ya maniun. Nah itu. Jadi khurujul mani itu ya punya far'ul hukmi yaitu khurujul walad. Sama-sama yujibul husla. Karena sama-sama apa? Maniun batin mbah tak nut-nut tenan kok terus ini ajak guyon apa piye gitu. Dan ulama itu memang rileks. Ketika Syekh Zakaria Al-Ansari membela mazhab Syafi'i yaitu dalam konteks tahur. Kita tahu kan kalau ghafir itu mengampuni, kalau sering mengampuni disebut ghafur. Syakir orang yang terima kasih, kalau sering syukur disebut syakur. Sehingga rata-rata sifatnya Allah itu ikut sifat mubalaghah. Wahhab, faul ya. Ya kan itu aturannya gitu kan, fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badil. Nah, logikanya kalau wa anzalna minas sama ima'an tahura, artinya kalau nak maknani gini, wa anzalna lan nurono ingsun Allah minas sama isange langit. Nurono ma'an ing banyu tahuron kang iso nyucikno bolak-balik. Karena faul adalah untuk lil kasroh atau lil mubah. Harusnya nggak ada mustakmal. Maka saya sering kadang balelo nggak ada mustakmalan karena wazannya faulan tahuron. Tapi Imam Zakaria Al-Ansari, Zakaria Al-Ansari bela-bela madzhab Syafi'i, kata beliau ya'ti faul bima'nal alat kayak sahur lima itas saharubi. Tapi ya agak-agak takalluf, agak-agak apa? Termasuk takallufnya lagi, saya Zakaria Al-Ansari, atau faul bima'na takrir atau mubalaghah fi udwin wahid. Di sini biasanya baca udwin apa udwin, tidak tahu saya. Pokoknya bacanya 2 kali gak apa-apa. Umumnya apa? Udwin ya. Ya sudahlah, ikut partai sampean saja. Saya ini agak grogi, saya pakai madzhab Loso harus ikut guru apa madzhab sarang yang nggak harus ikut tapi akhirnya salah, tidak tahu saya. Karena kata Mbah Mun gitu kalau membela diri. Nak ngaji ning Pulau Lirboyo murid kudu maknani. Ya apik ben murid roh makna. Tapi nak sarang gak oleh dimaknani. Ke sarang ketika dinyek al ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu qayyid apa? Suyudaka bil hibalil wasiqa. Kata beliau, iya tapi nak naline kakean ya mati padha. Itu karena itu jadi itu guyonan ya, guyonan manhaj. Ini sudah saya sampai ini koalisi yang baik. Karena saya punya madzhab sarang, sama punya madzhab Loso, harus sama-sama konsisten dengan madzhab
Nanti di mahsyar nanti kita ketemu.